Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Sutan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Jakarta tahun 2023. Saya akan melaksanakan kegiatan bimbingan konseling individual dengan pendekatan behavioristik dengan teknik self management. Selamat menyaksikan. Ya, masuk. Ya, silakan duduk gitu. Iya, silakan. Ada apa nih gitu? Saya ingin menceritakan sesuatu, Pak. Sesuatu apa nih? Berat apa ringan apa enteng? Lumayan berat sih, Pak. Waduh, lumayan berat ini. Emang masalahnya beratnya seberat apa sih? Paling kalau kamu masalahnya beratnya paling cinta sama cewek ini ah. Gimana Vito? Apa masalahnya? Coba ceritakan. Kenapa? Masalah saya tentang perilaku merokok, Pak. Perilaku merokok. Ya. Oke. Iya, Bapak belum nanya. Ngomong udah sarapan belum nih? Belum sih, Pak. Wah, belum sarapan. Sarapan dulu lah. Kalau sarapan kan enak nanti ceritanya nih. Iya, Pak. Kita masuk ke masalah kamu itu mau Bapak bantu, permasalahannya kan jadi enak ini, ya kan? Terus gimana nih kabar kamu hari ini? Baik gak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Kabar kamu hari ini baik. Sekolahan gimana? Lancar? Alhamdulillah lancar, Pak. Lancar ya. Di kelas komunikasi sama teman-teman ada masalah nggak? Tidak ada sih, Pak. Benar nggak ada? Benar, Pak. Jadi untuk di kelas nggak ada masalah nih ya? Tidak ada, Pak. Gimana nih dengan kamu udah datang ke sini, duduk nyaman gak nih tempat duduknya? Nyaman, Pak. Nyaman ya, benar nih nyaman? Nyaman. Iya, sofanya baru ini dibeli, belum lama, sofanya baru, makanya kan masih warnanya masih mengkilap ya kan? Iya, Pak. Nah, terus gimana menurut kamu nih masalah ruangan? Kamu nyaman gak merasa untuk menceritakan sesuatu ini di ruangan ini? Nyaman gak dengan ruangan ini? Nyaman, Pak. Nyaman ya, alhamdulillah nyaman ya. Terus kamu di ruangan ini perasaan kamu apa yang kamu rasakan? Sedikit tenang sih, Pak. Sedikit tenang, alhamdulillah ya. Sedikit tenang. Jadi kamu baru mau masuk aja udah di sini tenang, apalagi nanti ketemu sama Bapak, ya kan? Insya Allah, Vito. Masalah apapun yang ada di dalam diri kamu, selagi masih bertemu dengan Bapak, Bapak akan membantu untuk memecahkan masalah yang ada di dalam diri kamu. Iya, Pak. Ya, oke. Ini sebelumnya gini Vito, Bapak mau meminta izin, ya kan? Jadi boleh nggak nih kegiatan konseling kita direkam untuk dokumentasi kegiatan kuliah PPG Bapak dalam jabatan 2023 ini? Kira-kira boleh nggak? Boleh, Pak. Alhamdulillah kalau boleh ya. Dengan senang hati, berarti kamu menerima untuk direkam dan nanti untuk penilaian Bapak sebagai mahasiswa dalam jabatan di Universitas Negeri Jakarta ya. Nah, kira-kira nih kamu datang ke sini, kamu sudah merelakan waktu untuk bertemu Bapak apa? Mau bertukar kabar kah? Atau ada hal-hal lain nih Vito yang mau disampaikan? Saya sebenarnya ingin bersilaturahmi juga sih, Pak. Alhamdulillah ya. Sama ingin menceritakan sesuatu. Menceritakan sesuatu. Itu bercerita sesuatu itu apa sih Vito? Yang kamu ceritakan kayaknya dari tadi tuh kayak ada sesuatu yang berat banget gitu loh Vito. Iya, Pak. Tentang merokok sih, Pak. Tentang merokok ya. Kenapa merokok kamu tuh Vito? Karena saya melihat bapak saya itu perokok aktif, Pak, sama lingkungan juga banyak yang merokok. Banyak yang merokok ya, lingkungan sama dari faktor keluarga ya. Iya. Bapak kamu perokok aktif. Terus harapan kamu Vito nih, kamu
mau mengikuti kegiatan konseling ini apa, Vito? Maksudnya harapannya itu apakah kamu ingin mengurangi perilaku merokok kamu? Kamu sehari merokok berapa batang? Sebungkus sih, Pak. Waduh, sebungkus ya. Berarti sebungkus yang 12 batang atau Iya. yang 16 batang? Yang 16. 16 batang. Berarti satu hari satu bungkus. Iya. Itu setiap hari? Iya, setiap hari. Setiap hari ya? Oh, luar biasa kamu gitu ya. Setiap hari satu bungkus 16 batang. Ya, mudah-mudahan dengan kamu nanti mengikuti kegiatan konseling ini, kita akan rubah perilaku merokok kamu. Dari yang tadinya 16 batang menjadi 10 batang, ya. Terus bisa jadi 8 batang. Nah, itu kan sudah ada perubahan. Ya. Bantuan apa nih, Vito, yang bisa Bapak berikan yang untuk membantu terselesaikannya masalah perilaku merokok kamu? Kira-kira kamu mau minta bantuan apa dari Bapak? Saya ingin meminta bantuan untuk memberikan nasihat dan juga memberi arahan untuk mengurangi merokok. Oh gitu, oke, baik. Yang penting Vito mengikuti kegiatan kita, ya kan, kegiatan konseling. Vito harus mengikuti dari awal sampai akhir. Nanti Vito akan mengetahui di mana saya Pak akan mengambil intisari dari kegiatan konseling ini, di mana saya salahnya. Nanti akan Vito mengetahui kan, kalau seandainya Vito mengikuti dari A sampai Z, ya. Nah, jadi Bapak jelaskan dulu. Kegiatan kita dalam konseling ini, kamu tidak perlu takut Vito untuk mencurahkan masalah-masalah kamu kepada Bapak, karena dalam konseling itu ada beberapa asas, ya, yaitu asas kerahasiaan, ya. Kamu sudah berbagi cerita sama Bapak, kamu sudah mencurahkan semua permasalahan sama Bapak, insya Allah Bapak akan menjaga rahasia itu, karena ada yang namanya di dalam bimbingan konseling itu ada asas kerahasiaan, ya. Kerahasiaan itu apa? Ya kamu sudah berbagi sama Bapak, Bapak nggak akan membocorkan sama si A, membocorkan sama si B, membocorkan ke si C. Nah, sebaliknya juga kamu juga sebaliknya begitu, tidak boleh bercerita kepada teman-teman kamu. Contoh, misalnya Vito sudah sama Bapak nih, sudah bercerita, sudah mau minta tolong dibantu permasalahannya, tetapi Vito malah cerita sama teman kamu, misalnya si Adi, misalnya si Budi. Nah, itu tidak baik. Karena apa? Itu adalah aib, ya. Itu adalah rahasia kamu. Sekarang kalau kamu bercerita sama teman-teman kamu, yang ada nanti teman-teman kamu malah ngejelek-jelekin kamu. Paham kan, Pito? Nah, ya. Jadi cukup Pito dan Pak Indra sama satu lagi, yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui permasalahan ini. Mengerti? Oke, Pak. Nah, yang kedua, di sini juga ada yang namanya asas keterbukaan. Nah, yang dimaksud asas keterbukaan, kamu itu jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau masalah perilaku merokok kamu mau dibantu dan diselesaikan, ya, mau terbantu dan dibantu untuk diselesaikan, jadi jangan ada yang ditutup-tutupi. Contohnya, Pak, saya merokok nih. Saya awalnya cuma 2 batang, padahal 1 bungkus. Nah, itu kan ditutup-tutupi. Jadi tidak ada yang namanya asas keterbukaan. Termasuk kalau nanti Bapak mencari tahu atau menggali informasi, Vito, kamu merokok dari mana awalnya? Oh, awalnya saya dipaksa teman, padahal kamu melihat orang tua seperti itu contohnya. Jadi harus ada yang namanya asas keterbukaan agar masalah perilaku merokok kamu dapat terselesaikan, dapat dibantu oleh Bapak. Ya, mengerti itu? Ya. Nah, membantu kamu agar bisa merubah nih perilaku kamu. Ya, perilaku kamu. Bapak dengar juga dari teman-teman kamu merokok di luar itu aktif. Kamu itu
merokok di luar itu sangat agresif. Itu benar gitu? Benar Pak. Benar ya. Nah, jadi kamu juga harus berkomitmen, benar-benar berkomitmen menjalani semua kegiatan bimbingan konseling ini, dan juga kamu harus bermotivasi, termotivasi dengan kegiatan ini. Percuma kalau kamu sudah mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling ini, tapi kamu tidak ada motivasi untuk merubah perilaku kamu, sama juga bohong. Betul nggak? Betul Pak. Nah, sama juga kalau kayak kita nih, pacaran, cinta bertepuk sebelah tangan, itu nggak baik. Kan namanya kita di PHP-in doang, kan sakit. Ya. Sama halnya, kayak bapak yang semangat, tapi kamu enggak, buat apa? Ya kan? Ya. Nah, umpamanya contohnya seperti itu, ya. Jadi jangan sampai bapak yang semangat tapi kamu nggak ada motivasi untuk merubah perilaku kamu, ya. Merubah dari yang tadinya 1 bungkus menjadi 10 batang, dari tadinya 16 batang jadi 8 batang. Itu kamu harus ada motivasi, ya. Nah, sekarang bapak mau tanya Vito, nih bapak akan bertanya, bapak akan menggali informasi kepada Vito, ya. Kamu setuju kalau kamu mengurangi intensitas perilaku merokok? Kira-kira kamu setuju nggak? Kalau kamu ingin merubah kebiasaan merokok kamu, kira-kira kamu setuju nggak? Setuju Pak. Setuju ya. Nah, berarti kalau kamu setuju, berarti kamu berkomitmen ya? Iya Pak. Janji nih, Janji Pak. ya, berkomitmen. Menurut kamu bagaimana ini dengan komitmen kamu? Menurut kamu, apakah kamu cuma diam? Apakah kamu ada usaha untuk merubah perilaku kamu dengan cara apa kira-kira? Saya ada usaha sih Pak. Usahanya ya, usahanya itu seperti apa, Vito? Seperti menggunakan rokok jarang-jarang. Nah, bagus. Berarti itu sudah pelan-pelan kamu lakukan ya? Iya Pak. Oke, baik. Nah. Jadi Bapak yakin dengan kamu mengikuti kegiatan konseling ini, kamu bisa mengurangi intensitas perilaku merokok kamu. Bapak yakin. Nah, itu dia. Keputusan itu ada di dalam diri kamu. Bapak ini hanya sebagai semangat. Bapak ini sebagai supporter dari luar yang akan memberikan semangat kepada kamu untuk kamu agar lebih termotivasi. Ya, paham kita ya? Nah, terus Bapak di sini akan menjelaskan gitu. Kegiatan konseling kita ini di sini ada 4 tahap, ya. Jadi 4 tahap. Kamu nanti setiap minggu di hari Rabu akan bertemu sama Bapak. Ya, setiap hari Rabu. Ini kan hari Rabu pertama, kamu ketemu sama Bapak. Nanti Rabu minggu depan, kamu bertemu lagi di ruangan ini. Nanti Rabu minggu depannya lagi, kamu bertemu lagi di ruangan ini. Nah, terakhir nanti Rabu akhir, kamu bertemu lagi di sini. Nanti semuanya Bapak akan menjelaskan. Ya. Sanggup? Sanggup Pak. Oke. Kira-kira sebelum kita lanjut untuk kegiatan ini, ada nggak yang ingin kamu tanyakan? Tidak ada sih Pak. Benar, nggak ada nih? Benar nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Di sini Bapak akan mengklarifikasi. Di sini Bapak akan bertanya sama kamu, Vito. Apakah kamu setuju kalau kamu akan mengurangi intensitas perilaku merokok? Setuju Pak. Setuju ya, bagus. Kalau kamu setuju, kira-kira kamu bisa nggak, sanggup nggak untuk menjalani kegiatan konseling individu untuk mengurangi perilaku merokok kamu? Sanggup nggak kira-kira? Sanggup Pak. Sanggup, alhamdulillah sanggup. Nah, kalau memang benar-benar kamu sanggup, kamu jangan ada yang ditutup-tutupi. Kita kembali lagi ke omongan yang awal, ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi.
Jangan ada yang kamu rahasiakan sama bapak agar masalah perilaku merokok kamu terselesaikan. Ya, agar perilaku merokok kamu terselesaikan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ya. Bapak ingin bertanya sama Vito. Faktor-faktor apa yang membuat kamu merokok itu kamu aktif? Apa kira-kira itu faktor-faktornya? Coba bapak mau dengar. Faktor-faktornya dari keluarga juga sih Pak. Keluarga, tongkrongan, sama lingkungan sih Pak. Jadi faktor itu yang mempengaruhi kamu berperilaku merokok aktif. Ada faktor keluarga, terus Tongkrongan. oh berarti faktor tongkrongan itu masuk faktor lingkungan sosial. Iya. Lingkungan sosial terus Sama lingkungan di rumah. Oh berarti keluarga dan faktor lingkungan rumah. sekitar rumah dan faktor sosial di luar. Oke. Memangnya bapak kamu Rokok aktif. perokok aktif ya? Perokok aktif. Nah, terus tadi kamu bilang di tongkrongan. Di tongkrongan itu kamu melihat orang-orang yang merokok awalnya. Iya Pak. Melihat merokok awalnya. Lalu kamu mencoba gitu. Iya mencoba. Kamu mencoba. Nah, di balik kamu mencoba itu awalnya apa yang kamu rasakan dengan mencoba rokok? Rasanya seperti ada rasa-rasa pahit sedikit sih Pak. Pas merasa Awalnya rasanya pahit. Iya Pak. Lama kelamaan sudah merasa enak gitu. Jadi awalnya dulu rokoknya apa itu? Rokoknya Sampurna Mil. Wah mantap itu Sampurna Mil ya. Jadi awalnya 1 batang. Iya Pak. Itu kamu beli atau minta? Beli sih. Beli. Oh kamu beli. Iya. Beli di warung. Iya Pak. Jadi belinya per batang. Dijual ketengan. Iya. Oke ya. Tapi kamu merokok itu nggak ada paksaan dari orang. Nggak ada Pak. Benar-benar kamu suka mau merokok. Iya Pak. Itu sejak kapan itu kamu mengalami hal merokok itu? Sejak SD sih Pak. Sejak SD kelas 6? Iya Pak. Kelas 6 ya? Iya. Jadi bapak kamu perokok aktif Iya, Pak. di rumah. Oke. Biasanya itu kamu itu kebiasaan suka merokoknya itu di jam-jam kapan gitu, apalagi sedang apa? Sedang main game sih Pak. Terus? Saat jam keluarga lagi sepi di rumah, kayak ayah saya kerja, ibu saya kerja, nah di situ saya merokok. Oh, ayah sama ibu kerja. Berarti Vito di rumah sendiri. Oh, Vito di rumah sendiri. Jadi di rumah tidak ada yang mengawasi. Nggak ada Pak. Tidak mengawasi. Berarti Vito kalau di saat orang tua Vito sedang bekerja, berarti Vito di rumah itu merokok. Merokok Pak. Tapi tidak ketahuan sama orang tua. Tidak Pak. Oke, baik. Itu biasanya kapan kamu merokok itu? Biasanya pas saat di rumah sepi sih Pak. Oh, di saat rumah sepi. Iya Pak. Itu kalau merokok itu yang kamu rasakan tuh apa gitu? Nyamankah, enakkah, atau gimana? Nyaman sama enak sih Pak. Nyaman sama enak ya. Nyaman, kategori nyaman itu maksudnya itu kamu itu merasa lebih tenang gitu ya? Iya Pak. Kalau sedang merokok lebih tenang, lebih enjoy lah gitu ya? Lebih enjoy, lebih tenang ya. Terus biasanya kalau kamu di rumah berapa batang? 1 bungkus sih Pak. Di rumah itu 1 bungkus? Iya Pak. Apa maksudnya di rumah 1 bungkus, di luar juga 1 bungkus, atau 1 bungkus itu selama di luar sekolah lah gitu? Di luar sekolah Pak. Oh, di luar sekolah, berarti udah di rumah dan di tempat tongkrongan gitu ya, sebungkus gitu ya. Itu beli sendiri duit orang tua atau dari mana? Dari orang tua sih Pak. Oh, dari uang jajan? Iya Pak. Jajan berapa satu hari gitu? 10.000 sih Pak. 10.000. Nah, sedangkan harga rokok kan lebih. Terus kamu dari mana tambahannya? Nabung sih Pak. Oh, ada Tabungan. tabungan. Oh iya. Jadi kamu harus termotivasi gitu ya.
Jadi kamu harus benar-benar termotivasi untuk merubah perilaku merokok kamu, ya. Jadi jangan sampai kamu ini sudah mengikuti kegiatan seperti ini, jadi kamu nggak ada motivasinya buat apa? Ya? Sama juga bohong. Kamu sudah bercerita, kamu minta dibantu permasalahannya untuk masalah hal perilaku merokok kamu, ya. Gitu. Jadi selain itu ada nggak hal yang menyebabkan kamu suka merokok? Jadi misalnya atau paksaankah, ataupun ada pertama diancam sama abang-abangan di tongkrongan gitu? Nggak Ada nggak kira-kira itu? Nggak ada sih, Pak. Berarti pure untuk merokok itu ada di dalam diri kamu, bukan Iya, Pak. karena paksaan orang lain. Iya, Pak. Oke. Itu coba kamu ceritakan dulu Vito, awalnya dulu kamu merokok itu seperti apa? Awalnya saya melihat keluarga saya, intinya bapak saya itu merokok. Saya melihat bapak saya merokok itu rasanya kayak pengen nyoba gitu. Cuman kalau nyoba takut dimarahin. Terus ya Jadi kalau kamu di rumah itu merokok, ya, Pak. kalau di saat orang tua nggak ada. Oh, jadi kalau di saat orang tua nggak ada kamu merokok, kalau di tongkrongan itu juga merokok juga. Iya, Pak. Oke, baik. Nah, bagaimana Vito kamu mengatasi situasi ketika kamu sedang tidak menghisap rokok tuh? Maksudnya gini, apa yang kamu lakukan kalau kamu sedang tidak menghisap rokok? Apakah kamu merasa galau, cemas gitu nih kalau nggak ngerokok, gemeteran apa gimana kira-kira gitu? Rasa tidak nyaman sih, Pak, kayak ada yang kurang gitu. Oh gitu. Jadi kalau kamu situasi yang kamu sedang tidak merokok itu, jadi kamu merasa kayak ada yang kurang gitu ya? Iya, Pak. Di dalam diri kamu tuh ya. Jadi kayak udah kecanduan lah gitu ya? Iya, Pak. Oke, baik. Tapi kamu kalau ngerokok itu sadar nggak sih? Oh ini rokok ini loh untuk kesehatan tuh kurang baik, kurang bagus. Tapi kamu sadar? Sadar, Pak. Cuman saya nggak tahu dampaknya sih, Pak. Oh gitu ya. Oke. Nanti semuanya akan Bapak bahas. Semuanya nanti akan Bapak terangkan. Dampaknya juga ada untuk kesehatan dari segi apapun, segi ekonomi nanti ada. Ya. Makanya kamu di sini harus mengikuti semuanya nih. Ya. Kita di sini ada 4 tahapan yang harus kamu ikuti, yang harus kamu laksanakan. Ya. Agar masalah kamu bisa dibantu dan diselesaikan dalam perihal merokok. Ya. Bagaimana Vito? Kamu di rumah, hubungan, keluarga, komunikasi kira-kira bagaimana? Jarang komunikasi sih, Pak, karena keluarga saya tuh pada kerja semua, jadi jarang komunikasi. Oh berarti orang tua di rumah itu bekerja dua-duanya? Kerja. Aktif ya? Ya. Bekerja aktif. Berarti di rumah itu kamu nggak ada yang menasehati kah atau apa? Tidak ada sih, Pak. Nenek? Nenek udah nggak ada sih, Udah Pak. nggak ada. Oh berarti nenek udah nggak ada. Kamu berapa bersaudara? 3 saudara sih. 3 bersaudara. Anak berapa? Anak pertama Anak pertama. Terus adik di rumah sama siapa? sama kakak sih, Oh sama. kakak kandung. Oh. Oke. Kapan kamu melihat situasi di mana orang-orang sekitar kamu sering menghisap rokok itu? Maksudnya gini. Kamu sering melihat nih situasi di mana? Apakah di dekat rumah ada yang merokok di tongkrongan, terus apa di luar sekolah kamu sering melihat di warung kopi gitu? Di mana kira-kira situasi itu Vito? Di jalan sama di dekat-dekat warkop sih, Pak. Berarti kamu lebih sering melihat orang tuh nongkrong gitu ya, merokok. Jadi lebih sering melihat orang tua juga aktif ya. Terus kalau kamu ngerokok nih Vito, berarti tapi pernah kamu ditegur orang tua? Pernah sih, Pak. Kapan itu Vito kejadian? Pas kelas 1 SMP sih, Pak. Berarti kamu ditegur sama orang tua kamu itu ketangkep itu? Apa kalau bahasa gaulnya kegep lah, ketahuan gitu? Ketahuan sih, Pak. Ketahuan di mana itu Vito? Di rumah sih. Di rumah. Jadi
pas di kamar atau di mana? Di ruang tamu. Ngebul itu? Iya Pak. Ngebul, terus bapak kamu datang gitu? Iya Pak. Terus kamu diapain? Diomelin sebelah. Diomelin. Tapi sempat dipukul nggak? Enggak. Jadi nggak sempat dipukul, hanya dinasihati? Iya Pak. Oke. Jadi kalau dari orang tua itu kan sudah pernah nasihatin kamu. Terus bapak mau tanya nih, kamu kan pasti kan tinggal itu ada tetangga ya kan, ada aturan-aturan. Itu kira-kira ada nggak sih Vito? Larangan itu gini, dari sekolah, dari rumah ada nggak aturan nih kalau anak di bawah umur dilarang ngomong sini apabila merokok? Kira-kira ada? Ada Pak. Oh ada. Ada. Kalau ada itu kenapa kamu masih terus mau merokok gitu? Karena enak aja sih Pak kalau merokok itu. Jadi udah kecanduan ya? Iya Pak. Oke. Udah kecanduan, berarti kamu benar-benar merokok itu membuat kamu merasa lebih nyaman gitu ya? Iya Pak. Oke, kalau bapak mau tanya nih Vito, ya kan? Kamu ini merokok ini sudah lama, tadi kamu bilang kan sudah dari SD. Terus apa yang membuat kamu bisa sampai 1 bungkus satu hari gitu Vito? Karena tongkrongan itu tadi. Iya. Jadi semuanya itu teman-teman kamu itu yang nongkrong itu perokok? Rokok ya? Nongkrong di warnet apa Di warkop sih Pak. Oh jadi ngerokok sambil minum kopi Iya, gitu? kopi. Itu semuanya hampir seperti itu? Iya Pak. Main game online campur? Iya. Warkop di dekat rumah? Iya. Nah itu tadi ada yang kamu bilang tuh ada larangan, ada aturan yang tidak boleh, itu berarti tetap dilanggar tuh ya? Iya, tetap jalan. Jadi kalau melihat hal yang kamu ceritakan ini, Bapak sudah bisa nih merangkum nih semua pembicaraan kita ya pada tahap yang pertama ini ya. Jadi tahap pertama ini Bapak sudah bisa merangkum omongan dari kamu, menggali informasi. Nanti untuk di minggu depan kita akan ketemu lagi ya. Nanti kita akan ketemu lagi di ruangan ini nanti dengan teknik-teknik ya. Dan nanti tekniknya itu menggunakan, nanti ada teknik self management untuk membantu permasalahan yang ada di dalam diri kamu, khususnya perilaku merokok ya. Sebelum diakhiri untuk sesi ataupun tahap yang pertama, kira-kira ada nggak yang ingin kamu tanyakan? Ada Pak. Apa tuh Vito? Bagaimana rencana ke depannya Pak? Oke. Rencana kedepannya itu Vito, nanti kita ada yang namanya tahap kedua ya. Nanti tahap kedua, nanti Bapak akan membantu perlahan untuk menjelaskan bagaimana caranya kamu agar dapat merubah perilaku merokok kamu dari yang tadinya 16 batang ataupun 1 bungkus menjadi 10 batang. Nanti akan ada teknik-tekniknya. Untuk sementara di hari Rabu ini kita sudahi dulu ya. Karena yang namanya bimbingan dan konseling itu adanya tahap per tahap ya. Tidak bisa langsung sekaligus. Nanti kamu yang ada malah pusing sendiri. Yang ada nanti kamu malah stres sendiri ya. Oke, Bapak rasa cukup sampai di sini untuk tahap pertama. Nanti untuk tahap kedua minggu depan kamu datang lagi ke sini ya. Nanti sudah Bapak tunggu di sini ya. Mungkin kurang lebihnya. Terima kasih Vito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.